Shalom. Bertemu lagi kita ya di renungan hari ini via YouTube Sharing with Murtianti. Kiranya kita punya kesempatan ya bertemu tatap muka. Nah, saat ini mari kita memuji-muji nama Tuhan. Kita merenung-renungkan setiap perkataan Tuhan yang kita baca hari ini. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Biarlah dunia tahu bahwa rahmat dan belas kasihan itu benar-benar ada. Tuhan Yesus benar-benar nyata di hidup kita. Amin ya. Amin. Biarlah setiap orang bisa merasakan rahmat dan belas kasihan itu sendiri. Tuhan Yesus, biarlah seluruh dunia tahu ya, jalan ke surga, ke tempat Bapa yang kudus, hanya melalui Tuhan Yesus. Darahnya dan bilurnya yang menguduskan kita. Amin ya. Amin. Kita tidak akan mampu ke Bapa sendiri tanpa Tuhan Yesus, karena kita perlu dikuduskan. Amin ya. Amin. Rahmat dan belas kasihan itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Dan kita harus mengingatkan diri kita dan orang-orang sekitar kita bahwa Roh Kudus hanya didapatkan dengan mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus yang benar hanya dengan melakukan segala perintahnya. Amin ya. Maka pentingnya kita untuk memberitakan Injil agar banyak orang di dunia ini diselamatkan. Karena apa? Satu jiwa diselamatkan dari lubang neraka. Surga itu bersorak-sorai. Itu Tuhan Yesus kita. Itu Tuhan Yesus kita. Rahmat dan belas kasihan. Setiap satu jiwa yang kita selamatkan, seisi surga bersorak-sorai. Sampai Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan kita. Amin ya. Amin. Mari kita beritakan ke seluruh penjuru dunia agar banyak orang diselamatkan. Karena jiwa yang terselamatkan yang membuat surga bersorak-sorai. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kita ambil di Injil Yohanes pasal ke-21 ayat 30 sampai 31. Perikop yang pendek yang berjudul maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin ya. Amin.
maksudnya Injil ini dicatat. Di sini ditulis, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Di sini ditulis Yohanes bahwa masih banyak hal-hal atau tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat di kitab ini. Tapi di sini katakan, tetapi semua yang tercatat di sini, tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Raja, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Di sini dikatakan bahwa semua yang tercantum atau ada selama Tuhan Yesus di muka bumi ini yang perlu diketahui manusia, di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Jadi maksud Injil ini dicatat adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Injil ini dicatat maksudnya supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan agar oleh iman kita, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Percaya saja. Orang yang percaya tentu mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus tentu melakukan perintah-perintahnya. Kalau mengasihi dengan benar, dan itu satu-satunya cara adalah mengasihi Tuhan Yesus, maka akan mendapatkan roh dari Bapa. Di sini katakan oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Hidup yang tidak sembarang hidup, tapi hidup yang benar-benar bersama Tuhan Yesus selama-lamanya di surga oleh imanmu. Melakukan semua perintah Tuhan Yesus itu butuh iman. Banyak dunia yang dilakukan dunia menjauhkan kita dari Tuhan. Maka di sini dikatakan imanmu saat melakukan semua perintah Tuhan Yesus itu, maka kamu akan memperoleh hidup dalam namanya. Hidup yang benar. Roh Kudus itu yang menghidupkan kita. Makanya Tuhan katakan kan orang-orang mati, jangan dengarkan orang-orang mati karena nggak ada Roh Kudusnya. Maka dikatakan di sini beroleh hidup dalam namanya. Amin, ya, ada roh Bapa. Roh Kudus itu roh dari Bapa sendiri. Karena Bapa itu sayang pada manusia. Karena perjanjiannya dengan Abraham, dikirimlah Tuhan Yesus. Rahmat dan belas kasihan dari Bapa. Agar apa? Agar kita peroleh hidup. Satu-satunya cara bisa menjadi warga surga, ada Roh Kudus. Hidup. Maka kita perlu beritahukan ke seluruh dunia. Iman kepada Tuhan Yesus saat melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Yang tentunya berseberangan dengan dunia. Banyak ditinggalkan. Dicemooh. Tapi itu satu-satunya untuk memperoleh Roh Kudus. Di sini dikatakan hidup oleh namanya. Amin, ya. Kita saling menguatkan, kita saling membantu, menceritakan. Karena apa? Karena kita tahu satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Amin, ya. Karena kita tahu satu-satunya jalan menuju surga itu Tuhan Yesus sendiri. Rahmat dan belas kasihan dari Bapa itu Tuhan Yesus sendiri. Karena kita tahu itu. Karena kita tahu untuk hidup itu butuh Roh Kudus. Karena kita tahu untuk mendapatkan Roh Kudus itu harus mengasihi Tuhan Yesus. Dan mengasihi Tuhan Yesus satu-satunya cara adalah dengan melakukan semua perintahnya. Barulah kita hidup. Amin. Kalau Tuhan Yesus katakan yang dari Bapa itu tidak bisa diambil oleh dunia karena ada Roh Kudus. Ada Bapa sendiri di orang tersebut.
Bagaimana ada Bapa bisa direbut oleh dunia? Amin ya. Di sini kita bisa mengerti maksud dari Tuhan Yesus berkata bahwa setiap yang dilakukan Tuhan Yesus di muka bumi ini hanya melakukan yang menjadi kehendak Bapa. Menyelamatkan, bukan menghakimi. Firman Tuhan Yesus yang didengar dari Bapa sendirilah yang menghakimi manusia. Amin ya. Kita saling menguatkan, saling membantu. Surga bersorak-sorai saat kita selamat. Kita tahu jalannya. Yang perlu kita lakukan adalah memberitahu semua orang. Amin ya. Itu tugas kita, memberitahu semua orang bahwa rahmat dan belas kasihan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Untuk hidup diperlukan Roh Kudus. Roh Kudus hanya bisa didapat dengan mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus dilakukan hanya dengan melakukan semua perintahnya. Bapa sendiri akan memberikan rohnya tinggal dalam kita. Maka dikatakan hidup. Amin ya. Kita saling membantu, saling menguatkan. Kita sama-sama berada di surga. Saat kita selamat atau orang-orang sekitar selamat, surga bersorak-sorai. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Untuk menyelamatkan manusia di dunia ini, Bapa itu sampai mengirimkan Tuhan Yesus. Sampai mengirimkan bagian dari dirinya sendiri ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Seperti itu Bapa kita. Amin ya. Amin. Kita saling membantu, saling menguatkan. Kita memberitahu dunia bahwa jalan ke surga hanya melalui Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Di sini dicatat. Maksudnya Injil ini dicatat supaya kita tahu Yesus adalah Mesias, anak Allah. Supaya oleh iman kita beroleh hidup dalam namanya. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita saling menguatkan, kita saling membantu, memberitahu ke seluruh penjuru dunia. Juru selamat kita pribadi, lepas pribadi, juru selamat keluarga kita adalah Tuhan Yesus. Rahmat dan belas kasihan itu sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, agar dunia tahu rahmat dan belas kasihan itu hanya melalui Tuhan Yesus. Untuk bertemu Bapa itu perlu kekudusan, dan hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menguduskan kita. Amin ya. Darahnya dan bilur-bilurnya yang menguduskan kita. Amin ya. Amin. Agar dunia tahu, agar banyak orang diselamatkan. Amin ya. Karena kita tahu jalan satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Dan surga bersorak-sorai saat ada satu jiwa diselamatkan. Amin ya. Puji Tuhan. Amin.